Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS untuk Laboratorium Sistem Manajemen Database kami. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Adnia Syiolita Kalamar Hasibuan, Muhammad Fatah, Windy Adinda, dan Dwi Utami Putri. Di sini kami mengambil tema proyek yaitu website restoran. Jadi ini adalah tampilan awal dari laman website kami jika dimasukin oleh user. Ini ada tampilan login yang akan dimasukin oleh user. Tetapi jika user belum memiliki akun, maka akan membuat akunnya diregistrasi. Ini adalah laman registrasi. Jika user belum mempunyai akun, maka untuk mengisi laman ini dengan mengisi nama lengkap, email, username, password, konfirmasi password. Apabila registrasi telah berhasil dilakukan, maka akan tampil ke halaman login awal dengan memasukkan akun yang sudah terdaftar tadi. Jika sudah login, maka tampilan yang akan muncul adalah home dengan menampilkan slide gambar yang berjalan. Kemudian apabila diklik view more, maka akan tampil halaman welcome. Selamat datang ke website restoran. Kemudian ada pula daftar menu-menu yang ada di restoran kami yang apabila diklik akan menampilkan laman menu yang berisikan menu-menu beserta harganya yang dapat dipilih oleh user. Kemudian laman selanjutnya adalah laman reservation, yaitu laman untuk memesan meja. User dapat menginputkan nama, tanggal, waktu, nomor telepon, jumlah orang yang akan memesan, dan juga email. Kemudian apabila sudah selesai, bisa logout. Selanjutnya untuk login admin akan dijelaskan oleh Dwi Utami Putri. Baiklah, sebelum masuk ke halaman admin terlebih dahulu login. Kemudian pada halaman admin ini terdapat daftar data user, food and drink, tables booking. Jadi pada halaman user ini isinya itu adalah daftar user yang telah teregistrasi. Nah, di sini terdapat dua pilihan, yaitu edit data user dan hapus user. Ketika kita klik edit user, di sini nama lengkap email username-nya itu disable. Jadi yang bisa diedit oleh admin adalah membernya. Jika disimpan, data user berhasil diubah. Kemudian ketika menghapus user, admin dapat menghapus user. Kemudian pada bagian food and drink, isinya berupa daftar menu makanan yang terdapat di database yang tampil di halaman menu
Nah, di sini terdapat 3 pilihan. Yang pertama ada tambah menu, edit menu, dan hapus menu. Ketika admin menambah menu, maka akan beralih ke halaman tambah menu. Admin dapat menginput nama menu, harga menu, dan kategori. Jika disimpan, data menu berhasil ditambahkan. Kemudian, admin juga dapat mengedit menu. Jika diklik, ketika disimpan, data menu berhasil diubah. Lalu, admin juga bisa menghapus menu. Ini menu berhasil dihapus. Kemudian, pada bagian tables booking, isinya berupa daftar user yang telah memesan atau mereservasi meja. Di sini admin hanya dapat menghapus data yang telah reservasi. Jika dihapus, pesanan berhasil dihapus. Kemudian terdapat fitur search, di mana dapat menginputkan apapun. Misalnya di sini di tables booking menginputkan nama, filter nama, kemudian juga bisa tanggal, kemudian jam, kemudian nomor telepon, jumlah orang, maupun email. Kemudian di food and drinks, kita juga bisa mencari dan filter berdasarkan ID, nama, harga, kategori. Pada bagian user pun juga begitu. Nama, username, atau email, atau member. Baiklah, kemudian penjelasan tentang codingan akan dijelaskan oleh Windy Adinda. Jadi di sini ada pertama tuh register. Di sini nanti kita bakal manggil function.php. Terus di sini ada if iset expose register, di mana ini merupakan perintah untuk apabila tombol register pada form register itu diklik, maka dia bakal jalanin ini program di bawahnya, di mana di sini akan ditangkap inputan nama, email, username, password, sama konfirmasi password. Terus di sini ada kondisi cek sama dengan register. Jadi nanti dia bakal ke function registrasi. Di sini ada global variable count, di mana hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengkoneksikan ke database. Terus di sini ada hostnya itu localhost, usernya itu root, passwordnya itu kosong, dengan nama database project SMD. Kemudian di sini ada variabel username dengan tipe data string, kemudian nanti bakal diubah ke huruf kecil semua. Terus ada strip slash, di mana ini berfungsi untuk menghilangkan karakter backslash, sehingga
itu dia nggak ngeganggu query MySQL yang dikirim. Terus ada variabel nama, itu dia nanti sama dengan nama yang udah diinputin, sama juga kayak email, nanti dia sama dengan email yang udah kita inputin. Kemudian untuk member di sini, kalau seandainya kita registrasi, maka dia bakal otomatis on admin. Terus di sini ada variabel password dan variabel konfirmasi password. Terus lanjut di variabel result sama dengan MySQL query, di mana nanti di sini dia resultnya ini untuk nampung hasil query dari select username from user where username sama dengan variabel username. Jadi nanti dia di sini untuk nampung hasil query dari username tabel user, di mana username-nya itu sama dengan username yang udah diinputin. Kemudian di sini ada kondisi if MySQL fetch a sock dengan parameter result. Jadi di mana di sini kondisi kalau seandainya ada nama username yang sama, maka dia bakal nge-return 2. Terus kalau seandainya passwordnya itu nggak sama, maka dia bakal nge-return 3. Kemudian kalau seandainya passwordnya itu udah sama, maka dia bakal nge-return 1. Di mana return 2 itu berisi di mana return 2 itu berisi username telah terdaftar, kemudian return 1 itu berisi registrasi berhasil dilakukan, kemudian return 3 itu berisi konfirmasi password tidak sesuai. Terus lanjut ke login.php. Jadi di sini ada perintah if insert session nama, di mana ini perintah untuk apabila tombol login pada form login udah diklik, maka dia bakal jalanin program nama, kemudian dia bakal ke laman index.php. Terus di sini ada if insert as post login, di mana ini juga perintah untuk apabila tombol loginnya udah ditekan, maka dia bakal jalanin program variabel username itu sama dengan username yang udah diinputin, sama juga kayak passwordnya. Terus di sini ada result MySQL query dengan parameter koneksi, terus select from user where username sama dengan variabel username. Dimana di sini dia berfungsi untuk menampung hasil query dari select kondisi, kemudian ada kondisi di mana jika username-nya terdapat di database, maka dia bakal lanjut ke kondisi berikutnya, yaitu untuk memverifikasi passwordnya sama nggak sama yang di database. Kalau sama, dia bakal jalanin session nama sama dengan nama yang ada di database. Terus sama juga kayak yang member. Kalau membernya itu admin, maka dia bakal lanjut ke laman admin.php. Kalau enggak, maka dia bakal lanjut ke index.php. Kemudian kalau username-nya nggak sama, maka dia bakal nampilin pesan maaf username atau password salah. Terus lanjut ke index.php. Jadi di sini ada variabel bukan halo yang isinya welcome to, kemudian ada if insert session nama, di mana ini perintah yang digunakan untuk mengambil session nama, kemudian pesan halonya nanti bakal diubah menjadi hi. Terus kalau seandainya udah login, maka session nama yang ditampilin itu cuma tombol logout. Tapi kalau logout yang ditampilin, maka tapi kalau logout yang ditampilin itu tombol login. Nah, kalau kita udah login, maka pesan halonya tadi bakal dibuat hi data user. Terus kalau seandainya belum, maka pesan halonya bakal dibuat welcome to. Selanjutnya bakal dijelasin dengan Muhammad Khattaf. Baiklah, yang untuk penjelasan berikutnya itu pada
laman menu. Di sini pada laman menu yang baris pertama itu ada require function.php, itu untuk mengambil semua file PHP yang ada di function.php. Terus sini ada if kondisi, jika if not reset sesi nama, jika user belum login, maka kita akan diarahkan ke laman login.php. Lalu ada exit, yaitu untuk tidak menjalankan program di bawahnya. Sama seperti di index.php tadi. Jadi kalau kita sudah login, maka yang ditampilkan itu hanya tombol logout. Tapi kalau kita belum login, yang ditampilkan itu hanya tombol login. Lalu pada bagian menu, di sini menunya ditampilkan menggunakan query dari database juga. Sini variabel menu ditampung, itu hasil dari function query select bintang from menu, yang mana isi dari variabel menu itu akan ditampilkan ke dalam tag HTML, yaitu di kelas of menu dengan menggunakan kolom bootstrap. Untuk selanjutnya pada laman reservation, di laman reservation ya ini gunanya untuk memesan meja. Jadi sama seperti yang sebelumnya itu, kalau if not reset session nama, jadi kalau kita belum login maka kita akan diarahkan ke login.php. Lalu di sini ada default time zone.set. Ini untuk mengatur waktu default yaitu tanggalnya. Lalu di sini ada if reset postbook. Jadi ketika tombol submit book sudah ditekan, maka dia akan menjalankan function booking dengan parameter post, yang mana di function booking ini dia, yang mana di dalam function booking itu ada global count, itu mengambil variabel global. Terus date itu sama dengan variabel post yang dengan index date, begitu juga name, time, font, person, email, dan query-nya itu adalah insert into table book, yaitu ke table book di dalam database dengan value date, name, time, font, person, dan email. Lalu selanjutnya dia akan mengerjakan query tersebut, mengeksekusi query tersebut dengan variabel count, yaitu koneksi, dan query-nya itu apa, yaitu tadi dalam variabel query. Lalu dia memberikan MySQLi affected rows, yang mana jika berhasil dia akan mengembalikan nilai 1, kalau dia gagal dia akan mengembalikan nilai -1. Untuk hasil return-nya itu akan dibuat sebuah alert, yang mana jika dia 1 berhasil, yaitu booking meja berhasil dilakukan. Tapi kalau dia gagal, yaitu -1, maka booking meja gagal dilakukan. Untuk selanjutnya itu login sebagai admin, yang mana kita akan diantarkan ke laman admin.php. Di laman admin.php ini, yang pertama itu ada if reset session member. Jadi kalau kita belum login, kita akan kalau udah dibuat login, terus dicek lagi kalau membernya tidak sama dengan admin, maka kita akan diantarkan ke index.php. Lalu program di bawahnya tidak dijalankan lagi. Lalu selanjutnya untuk tampilan dari admin itu kami menggunakan fitur jQuery load, yang mana dia isi dari tabel yang ini akan di load dari yang source ini. Yang pertama itu ada user. Jadi user itu isinya untuk menampilkan hasil query dari tabel user. Yang query-nya itu adalah select bintang from user, lalu ditampilkan ke dalam tabel ini. Begitu juga dengan menu, dia mengambil
select bintang from menu dari tabel menu, lalu hasil query-nya ditampilkan ke dalam tabel. Book juga begitu, ngambil dari tabel book, lalu hasil query-nya ditampilkan ke dalam tabel. Di dalam page admin ini juga ada fitur CRUD-nya, yaitu hapus dan edit. Untuk hapus, untuk di tabel user, kami menyediakan ada untuk edit dan hapus. Untuk edit user itu ada di sini. Jadi dalam edit user itu, jadi ketika kita sudah menekan tombol submit simpan, maka dia akan menjalankan function edit user. Edit user, ini dia, dimana dia akan mengambil ID itu daripada post ID tadi, terus member sesuai dengan yang dipilih user. Lalu masuk ke query-nya, itu update tabel user, set column member sama dengan member yang diinputkan tadi, di mana ID-nya sama dengan ID yang kita mau edit tadi. Lalu di sini dijalankan MySQL query, jalankan query-nya, dieksekusi, terus di return kalau berhasil dia 1, kalau gagal minus 1. Di sini ya, edit user. Oh ini. Jadi kalau dia 1, maka dia akan menampilkan data user berhasil diubah, lalu diantarkan ke admin PHP. Tapi kalau dia minus 1, maka dia data user tidak ada yang diubah. Lalu mengantarkan ke admin.php. Nah, sebelum diedit tadi, pastinya untuk mengedit kita harus sudah tahu value dari yang kita pilih tadi kan, value dari username, nama lengkap, email, username, dan member. Yang itu diambil berdasarkan ID-nya. Terus masuk ke hapus. Jadi kalau hapus itu, jadi dia akan menjalankan function hapus yang ada di function.php. Hapus ini dia, yang mana dia mengambil ID juga tabelnya. Jadi dia akan menjalankan query delete from dari tabel mana yang ingin dihapus dan ID-nya berapa. Lalu dia mereturn seperti tadi, kalau berhasil dia 1, kalau gagal dia minus 1. Ini besar. Ini yang hapus. Terus begitu juga dengan menu. Menu juga ada edit menunya. Edit menu, post data menu berhasil diubah, yaitu menjalankan function edit menu. Edit menu ini dia sama seperti edit user juga, tapi yang berbeda dia kan kolom database-nya lewat ID. Jadi kalau berhasil dia mengambilkan 1, dan kalau gagal dia minus 1. Edit menu. Terus kalau berhasil ya ini alertnya, kalau gagal ya ini alertnya. Lalu sama seperti yang edit user juga, jadi kalau kita mau mengedit value dari database-nya itu harus ditampilkan dulu ke dalam text field-nya. Terus ada di hapus juga sama seperti di hapus user, yang berbeda di menu ini itu ada tambah, jadi ditambah menu, ditambah menu, kita akan diantarkan. Jadi di sini kalau tombol simpannya udah ditekan, maka dia akan menjalankan function tambah menu. Tambah menu ini dia, jadi dia menampung ID itu dari variable post ID, nama menunya itu dari post, nama menu, harga menu, dan juga kategori juga sama. Terus menjalankan query insert into menu dengan value, nama menu, harga menu, kategori.
tambah menu tadi. Jadi di sini tambah menu tadi, ini dia formnya. Di sini kita buat input tipe hidden untuk mengirimkan ID-nya. Karena ID kita tidak perlu diubah, jadi kita buat hidden. Nama menu, harga menu. Lalu selanjutnya itu ada book. Untuk itu, di book ini kami membuat cuman hapus saja. Jadi sama seperti hapus yang sebelumnya, dia mengirimkan variable get ID dan tabel yaitu apa. Ini kalau di sini book. Lalu di sini kami juga mempunyai fitur searching yaitu live search menggunakan jQuery. Ini scriptnya ada di sini. Di sini. Jadi ketika tombol text field search yaitu dengan ID search itu diketik, tombol keyboardnya naik, maka dia akan menjalankan fungsi. Itu di sini ada variable search mengambil value dari apa yang diketikkan di text field search. Lalu karena sebelumnya masuk ke user, maaf di sini. Jadi sebelumnya karena ini mengirimkannya menggunakan variable get, karena dari URL itu nggak bisa pakai spasi, jadi spasinya di replace dulu pakai underscore. Terus di sini ada kondisi, jadi kalau yang laman yang lagi aktif itu view user yang punya aktif ini, maka yang pada ID table itu yang bakal di-load itu dari file user.php, lalu dikirimkan keywordnya itu sesuai dengan yang dicari. Begitu juga dengan view menu, yang di-load itu menu.php, yang dikirim itu keywordnya. Dan kalau yang lagi aktif itu yang book, maka dia yang dikirimkan book.php dengan keywordnya. Lalu pada laman di sini keyword sama dengan get keyword. Jadi keyword itu yang tadi yang URL tadi, yang underscore-nya di replace lagi menjadi spasi. Terus dijalankan query select bintang from user where ID like itu untuk samaan. Jadi kalau persennya di depan berarti dia nyamakan dari depan, kalau persennya di belakang itu dari belakang, tapi kalau keduanya berarti dia menyamakan dari depan dan belakang. Dia mencari berdasarkan ID, nama, username, email, dan member. Di sini ada kondisi keyword. Jadi kalau keywordnya tidak kosong, maka dia menjalankan ini. Tapi kalau kosong, dia men-select bintang from user dan tidak ada kondisinya. Begitu juga dengan menu, ya sama. Dan juga book juga sama. Yang terakhir itu ada logout. Logout ini untuk menghancurkan, menghapus sessionnya, yang itu bisa session start terus session destroy, lalu kita diarahkan ke index.php, yaitu ke halaman home. Saya rasa hanya itu penjelasan dari website kami. Kalau ada kekurangan, kami minta maaf. Dan kami akhiri presentasi kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.